Bukan airnya itu karena hijau, itu bukan, karena di air ikan lele itu ada infusorianya. Assalamualaikum kawan-kawan. Buat kalian juga saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi nih di channel Asli Original. Pada video kali ini saya ingin memberi tahu nih buat kawan-kawan makanan kutu air. Nah, nanti kutu air itu biar awet gitu, nggak mudah mati, tetap hidup. Nah, kali ini saya ingin memberitahu nih makanan kutu air yang pas, yang tepat untuk kutu air gitu, biar kutu airnya tetap hidup. Nah, untuk kawan-kawan, kalian pernah nggak merhatiin kalau kutu air itu kalau di sawah atau di got gitu, kenapa dia bisa hidup gitu, bisa berkembang biak? Yang pertama itu kawan-kawan, itu adalah oksigennya. Oksigen dia alami gitu loh, oksigen itu alami dari tanah gitu. Nah, dan untuk makanannya, sebenarnya di air got itu atau air sawah itu, dia itu udah ada kayak hewan-hewan kecil itu kawan-kawan. Yang lebih tepatnya sih sebenarnya infusoria. Nah, makanya kenapa kalau kutu air dimasukin ke lubukan ikan cupang, dia awet sampai berapa hari aja, dia nggak mati gitu loh, awet gitu. Nah, itu karena air bekas ikan itu dia udah ada makanan kutu air itu kawan-kawan. Ya, infusoria itu, bibit infusoria. Dan saya juga pernah jelasin cara membuat infusoria. Nah, makanya saya saranin cara membuat infusoria itu dari bekas air ikan. Nah, karena bekas air ikan itu ada infusorianya kawan-kawan, ada bibit infusorianya. Nah, makanya kalau kutu air dimasukin ke kolam ikan cupang atau kolam ikan lainnya, semisalnya nih ya, kayak bekas air ikan lele. Nah, air bekas ikan lele itu kan, lele itu biasanya makannya kan pelet sih. Nah, di airnya itu ada infusorianya kawan-kawan. Nah, hadirnya infusoria itu dari kotoran ikan itu sendiri. Dan saya juga di video sebelumnya itu udah pernah jelasin kawan-kawan yang cara budidaya infusoria itu. Kenapa saya saranin pakai air bekas ikan. Nah, air bekas ikannya itu juga, air itu ikannya itu dikasih makan pelet gitu. Nah, kalau misalnya ikan itu dikasih makan pelet, nah nanti infusorianya banyak kawan-kawan. Beda kalau dikasih makan hidup, nanti dia infusorianya dikit. Nah, tetapi kalau dikasih pelet ikan itu, nah nanti infusorianya jadi banyak. Jadi dari intinya masuk akal gitu kawan-kawan. Kalau semisalnya di air itu banyak infusorianya, terus oksigennya banyak, nah nanti kutu air itu bisa berkembang biak, bisa bertahan hidup gitu kawan-kawan. Nah, jadi dari intinya makanan kutu air yang pas itu infusoria itu. Nah, semisalnya nih ya, kalau infusoria itu cuma dikit, kalian bisa kasih daun pepaya kawan-kawan, daun pepaya yang udah tua tapi yang masih hijau ya, yang masih hijau. Gunanya daun pepaya ditaruh ke kutu air, nah nanti itu buat makanan kutu air itu sendiri kawan-kawan. Karena kalau misalnya kalian ngasih daun pepaya ke tempat kutu air itu, nah nanti ngefeknya infusorianya itu jadi banyak kawan-kawan. Bukan kutu air itu makanin daun pepaya itu, bukan. Nanti daun pepaya itu membusuk. Nah, nanti dia ngadirin infusorianya itu banyak. Sama seperti air bekas ikan lele kawan-kawan. Coba kalian perhatiin, air bekas ikan lele itu pasti warnanya hijau. Nah, warna hijau itu dari kotoran ikan lele itu sendiri kawan-kawan. Nah, dan yang pasti air bekas ikan lele itu dia banyak infusorianya. Nah, makanya kenapa kalau kutu air dikasih air bekas ikan lele dia hidup. Nah, itu karena banyak infusorianya kawan-kawan. Bukan airnya itu karena hijau itu, bukan. Karena di air ikan lele itu ada infusorianya, ada hewan-hewan kecil. Nah, itu nanti buat makanan kutu air itu sendiri gitu. Atau kalian juga bisa ngasih air bekas pemancingan ikan mas. Nah, air bekas pemancingan ikan mas itu banyak banget kawan-kawan infusorianya.
Kenapa air bekas pemancingan ikan mas itu banyak infusernya? Coba guys kalian perhatiin juga, kalau pemancingan itu, kalau ada orang mancing, pasti umpannya itu, umpan buat ikan masnya itu pasti dia orang pakai pelet biasanya kawan-kawan. Nah makanya infusoria di dalam kolam ikan mas itu banyak, karena biasanya pemancing itu kan umpannya pakai pelet. Kemarin kan ceritanya saya gini sih, kemarin itu kan saya mancing ya kan, mancing ikan mas. Nah terus saya perhatiin tuh air hijau. Nah di air hijau itu dia banyak infusorianya. Nah saya yakin air bekas pemancingan ikan mas itu sama seperti air bekas ikan lele. Nah jadi buat kalian kalau semisalnya kalian itu nggak punya ikan lele atau air bekas ikan lele, kalian juga bisa ngambil air di pemancingan ikan mas. Karena di air pemancingan ikan mas itu dia udah positif banyak infusorianya. Nanti kalau dikasihin ke kutu air banyak yang selamat, tetap hidup. Apalagi kalau kolam kutu air kalian itu kolamnya di tanah gitu. Nah kalau kolamnya di tanah, nanti kutu air itu jadi kembang biak kawan-kawan, berkembang biak. Bukan banyak yang mati, tapi nanti malah tambah banyak gitu. Kalau semisalnya kolam kutu air kalian itu di tanah gitu, karena di tanah itu dia oksigennya alami kawan-kawan. Makanya kalau kutu air di got atau di sawah itu dia bisa kembang biak, itu karena ada makanannya, air itu bekas ikan, bekas keong gitu. Nah terus dia oksigennya itu alami dari tanah langsung gitu. Makanya kutu air kalau di got sama di sawah itu dia bisa berkembang biak. Nah begitulah kawan-kawan makanan kutu air agar tidak mati. Dari intinya air itu kalau bisa bekas ikan, karena air bekas ikan itu dia ada infusorianya untuk makanan kutu air itu sendiri. Sama kalau misalnya kalian pengen budidaya kutu air, kalau bisa kolamnya itu di tanah langsung, karena kalau kolam di tanah dia oksigennya alami dari tanah, jadi nanti kutu airnya cepat gitu loh berkembang biaknya. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Buat kalian yang udah subscribe channel ini, saya ucapin terima kasih. Yang udah mampir sini, saya ucapin terima kasih juga. Yang belum subscribe, tinggal tekan tombol subscribe di bawah ini ya, sama gambar loncengnya diaktifkan. Oke kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan wassalam.